didirikan di Massachusetts pada akhir 70-an dan awal 80-an. Organisasi ini dipimpin oleh seorang germo berusia 25 tahun, mengharuskan untuk berhubungan badan dengan anak kecil. Mereka yakin bahwa perbuatan tersebut adalah ritual dengan pahala yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 sakte paling berbahaya di dunia. Terdapat beberapa sakte yang dianggap berbahaya di dunia karena pemikiran dan ajarannya sangat menyesatkan. Selain ajaran sesat, mereka juga melakukan berbagai kekerasan fisik sampai meninggal dunia. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan dari segala urusan-urusannya. Oke, di sini aja. Mereka mempercayai bahwa sistem agama yang ada di dunia tak cukup, tidak sesuai dengan nilai-nilai semestinya. Akhirnya, mereka berusaha untuk merubah dunia menurut pemahamannya. Nah, berikut adalah sakte paling berbahaya di dunia yang disadur dari berbagai sumber. Lantas, apa saja sakte paling berbahaya di dunia? 1. Sakte Davidians. The Davidians adalah cabang dari gereja Seventh-day Adventist pada tahun 1980. Ini adalah organisasi fundamentalis yang percaya pada interpretasi literal dari kitab suci Alkitab. Mereka dipimpin oleh David Koresh, seorang ilmuwan mitologi dan nabi. Organisasi tersebut fokus utama pemujaannya pada kitab Wahyu. Mereka percaya bahwa hari penghakiman sudah dekat dan harus dipersiapkan. Sakte ini menjadi fokus perhatian pada awal 1990-an. Sebuah surat kabar lokal mulai menulis artikel yang mengklaim bahwa organisasi tersebut terlibat dalam kegiatan ilegal, terutama penimbunan senjata dan pelecehan anak. Koresh sendiri dituduh berhubungan seks dengan gadis berusia 12 tahun. Pada tahun 1993, ATF mengeluarkan surat perintah penangkapan, namun dia menolak dan terjadi baku tembak. Kedua, The Ku Klux Klan. Susah banget bray namanya. Gue tulis aja di sini ya. Sakte kedua. Sakte paling berbahaya di dunia selanjutnya adalah KKK atau Triple K yang sangat ekstrim. Sakte ini awalnya adalah sekelompok kecil ekstremis Kristen di Eropa. Namun sejak pecahnya perang saudara, kelompok ini berkembang pesat dan kemudian memiliki sekitar 4 juta pengikut. Wadaw, The Ku Klux Klan terkenal dengan topeng, keting, dan seragam jubah putih yang menutupi seluruh tubuh untuk menyembunyikan identitasnya. Secara kejam, sakte ini menyasar dan tidak segan-segan membunuh orang-orang yang berbeda keyakinan dan identitas, mulai dari kulit hitam hingga pemuka agama. Ketiga, Heaven's Gate.
Sekte Heavens memiliki doktrin utama yang sangat berbahaya, yaitu manusia bisa masuk surga jika mati sebelum akhir bumi. Lalu yang terjadi adalah banyak anggotanya memilih cara termudah untuk meninggalkan bumi dengan bunuh diri. Pada tahun 1997, sekitar 39 anggota PAUS melakukan bunuh diri secara kolektif di bawah instruksi dan perintah raja. Sejak itu, media mulai memberhentikan yang mengatakan bahwa Heaven's Gate merupakan salah satu sekte agama dengan ajaran paling berbahaya di dunia. Keempat, pergerakan restorasi. Pada awal 1990-an, sekelompok pastor Katolik yang dikucilkan mendirikan sekte di Uganda, Afrika. Mereka ini adalah organisasi Kristen yang mengikuti 10 perintah dan kata-kata Yesus. Penjangkauan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama gereja, dan mereka juga berbuat baik untuk masyarakat, termasuk membangun sekolah. Sekte ini kemudian mengumpulkan sekitar 500 anggota di salah satu gereja mereka. Semua pintu dan jendela dikunci dan ada api. Belum jelas siapa yang menyebabkan kebakaran, karena beberapa laporan menyatakan bahwa anggota sengaja menuangkan bensin ke diri mereka sendiri, sementara yang lain percaya bahwa gereja dibakar dari luar. Sekitar 900 mayat ditemukan tewas dan membuatnya sebagai pemujaan terburuk sepanjang sejarah. Kelima, sekte The Fell Rivers. Fell Rivers Cult didirikan di Massachusetts pada akhir 70-an dan awal 80-an. Organisasi ini dipimpin oleh seorang germo berusia 25 tahun, Karl Draw, yang menggunakan satanisme untuk mengindoktrinasi dan mengintimidasi semua pekerja seksnya. Draw mengaku sebagai keturunan iblis dan memimpin sebuah upacara di mana dia berbicara dengan suara yang berbeda dan bahasa yang tidak dikenal. Akhirnya, Draw meminta orang berkorban untuk upacara tersebut. Yang pertama meninggal adalah seorang pekerja seks muda bernama Donna Levinsky. Dia diikat dan dipukuli di kepala sampai kematiannya. Mayatnya dibuang di kampus sekolah menengah setempat yang telah menghubungi polisi terkait pembunuhan Levinsky. Dia juga diikat, dipukuli, dan akhirnya dipenggal. Segera setelah pembunuhan Marsden, polisi memiliki cukup bukti untuk menahan kelompok tersebut. Keenam, The Order of the Solar Temple. The Order of the Solar Temple didirikan pada tahun 980-an oleh Lord Joret dan Joseph de Membro, sebuah organisasi keagamaan yang terletak di pinggiran kota Swiss. Ritual dan upacara kuno adalah bagian penting dari kelompok yang begitu tertutup ini. Seperti banyak sekte, mereka percaya bahwa akhir zaman sudah dekat dan orang-orang harus meninggal dunia material ini. Orang-orang harus meninggalkan dunia material ini. Pada pertengahan 1990-an, jumlah korban tewas mulai ditemukan. Yang pertama ditemukan di Cherry, Swiss. Setelah serangkaian kebakaran, 23 mayat ditemukan. Tak lama kemudian, 25 mayat lagi ditemukan. Semuanya dibius dan ditembak. Banyak dari korban ditemukan di sebuah gereja bawah tanah rahasia yang dipenuhi dengan cermin dan simbol Templar lainnya. Mayat-mayat itu semuanya mengenakan jubah upacara dibentuk melingkar dan kakinya menyatu, dan
menghadap keluar. Sakte ketujuh, Children of Good. Children of Good terkenal sebagai salah satu sakte paling berbahaya di dunia dan juga dikenal sebagai sakte seks yang sangat keji. Karena ajaran utama dalam sakte ini mewajibkan seluruh anggotanya melakukan hubungan seks bebas dengan sesama anggota. Lebih parahnya lagi, sakte ini mengharuskan untuk berhubungan badan dengan anak kecil. Mereka yakin bahwa perbuatan tersebut adalah ritual dengan pahala yang sangat besar. Oke, gimana tuh menurut kalian? Dan sakte mana yang paling mengerikan? Komen di bawah. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.